Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan video ini mungkin tayangnya jadwalnya agak sedikit random gitu ya. Mungkin akan tayang sekitar waktu sahur atau sekitar jam 3 pagi. Nah, masih momen mungkin masih nyepi gitu ya di Bali, dan kebetulan memang ada satu cerita yang berhubungan dengan nyepi ini. Jadi cerita ini sebenarnya belum lama dikirim, tapi karena momennya lagi pas, jadi tak sampaikan dulu ke kawan-kawan semuanya. Nah, ada satu cerita itu datang dari Mas Darmono di Banyuwangi. Jadi Mas Darmono itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2008. Tahun 2008, Mas Darmono, Oji, sama Sugeng bertiga, mereka itu dapat tawaran pekerjaan. Tawaran pekerjaan sebagai sebagai tukang bangunan atau proyek begitu. Nah, mereka akhirnya tiga-tiganya ini ditawarin semuanya. Awalnya Mas Sudarmono, tapi karena butuh 3 orang, kamu nyari 2 orang lagi. Nah, ditawarilah teman-temannya, itu ada Oji, ada Sugeng. Singkat cerita, berangkatlah mereka ke Bali sana. Nah, di Bali tersebut namanya proyekan gitu ya. Jadi mereka tidak tinggal di hotel atau tidak tinggal di apartemen atau apapun itu. Mereka itu tinggal di bangunan, ya boleh dibilang rumah bedeng. Memang yang dibangun secara temporer untuk para tukang tinggal di tempat tersebut. Sekelilingnya itu udah ditutup pakai ada pembatas gitu ya, ada kayak seng-seng begitu kan, kalau misalnya ada proyek-proyek kan seperti itu. Rencananya di tempat tersebut itu mau dibangun sebuah villa pribadi lah semacam itu di daerah Ubud sana. Ubud pun Ubud yang masih daerah sepi, bukan yang padat-padat yang macet-macetnya. Nah, lagi pengerjaan tersebut, kebetulan momennya itu nanti akan melewati momen nyepi kayak sekarang. Itu kan kalau mau menyepi kan ada peraturan khusus ya. Jadi orang-orang di hari tersebut, yang umat Hindu, orang Bali jelas mereka itu ibadah nyepi. Kalau yang selain orang Hindu atau orang Bali, mereka itu ada aturan gitu, ada larangan. Mereka tuh nggak boleh keluar, nggak boleh bikin kegaduhan, dan sebagainya begitu. Nah, mungkin kawan-kawan yang Bali nanti bisa lebih mendetail lagi di komentar gitu ya, ngasih tahu gimana sih saat hari raya Nyepi itu gitu. Nah, ini si Mas Sudar atau Mas Darmono itu tadi sama Sugeng sama satunya lagi siapa tadi, Oji gitu ya. Mereka bertiga pun sebelumnya udah dikasih tahu ini sama bosnya, sama mandornya. Kalian ini nanti mau nyepi, kalian nggak boleh begini. Siap. Mas Sudarmono juga bukan pertama kalinya di Bali tersebut dan udah familiar lah dengan hal tersebut, tahu lah peraturannya itu seperti apa, dan itu adalah hal yang harus diikuti, harus ditaati. Nah, singkat cerita, malam-malam biasa mereka itu ya memang tinggalnya villa yang memang lumayan cukup terpencil ya. Jadi kanan kirinya itu boleh dibilang masih hutan gitu, masih kebun-kebun semua seperti itu. Untungnya memang udah dipagerin begini. Jadi ya saat dilihat minimal kelihatan pagernya, nggak langsung melompong ke pepohonan kayak gitu yang kelihatannya kalau malam serem banget gitu ya. Ini tuh lumayan cukup nggak terlalu menyeramkan karena di sekitarnya itu kan juga udah dibabatin, udah dibersihkan. Sementara Mas Darmono ini itu bukan tim pertama, melainkan tim kedua. Tim pertama itu udah ada yang bikin fondasi dan sebagainya itu ada. Nah, ini tim kedua, jadi kayak lahan itu udah bersih di area situ, tinggal naikin gitu, ngebangun yang atasnya. Rumah bedeng pun udah tersedia di sana, ya cukup untuk beberapa orang. Singkat cerita lagi, malam nyepi pun tiba. Malam nyepi tiba, peraturan dari sore itu udah disampaikan. Begini, nggak boleh, ini gitu ya. Siap lah seperti itu. Mereka kan tinggal di rumah bedeng, lumayan cukup berjarak dengan bangunan yang sedang dibangun. Dan area tanahnya itu lumayan cukup luas.
bisa lah samping kanan kirinya itu buat main bola katanya, bola-bola plastik, tapi mereka nggak memainkan itu, cuman sebagai gambaran aja gitu ya. Lumayan cukup luas kanan kirinya, nanti di belakang juga akan dibangun kolam renang dan sebagainya. Tinggal di rumah bedeng di daerah sepi tersebut tentu saja merupakan suatu tantangan. Apalagi ada peraturan, listrik itu udah dialirin ya di sana ya. Nggak tahu dapat dari mana, tapi kalau malam itu ada penerangan. Nah ini khusus nyepi, semua lampu kan dimatikan. Yang unsur-unsur api kalau nggak salah ya, termasuk lampu kayak gitu, itu semuanya dipadamkan. Mas Darmono beserta kawan-kawan itu udah mengerti peraturannya. Kita nggak boleh berisik ya, kita boleh beraktivitas selama kita nggak terlihat dari luar dan kita nggak membuat kegaduhan. Kita juga nggak bikin yang nyala-nyala terang gitu, nyalain lampu dan sebagainya. Pokoknya kita ikuti adat istiadat setempat, di mana bumi diinjak, di situ langit kita junjung gitu. Udah tahu dengan peraturan tersebut, yang tinggal di rumah bedeng itu pun nggak cuman mereka bertiga, tapi totalnya itu ada 9 orang. Dimana nama-namanya nggak usah disebutin lah, daripada nanti susah gitu ya ngapalinnya. Nah ini cukup 3 orang ini. Sekitar jam, masih sore, sekitar jam 7, ya mereka udah merasakan yang namanya bosan gitu ya. Gelap semuanya. Memang di dalam kamar bedeng tersebut dinyalakan ada lilin gitu ya. Secukupnya lah, itu buat penerangan mereka. Nah, di sekitaran, di semuanya, di area yang lagi dibangun tersebut, itu gelap total, bener-bener gelap. Bahkan mereka mau menyalakan api, kayak bakar-bakar kayak gitu juga mikir-mikir. Akhirnya dari sore pun, dari siang harinya gitu ya, ini mereka udah menyiapkan makanan dan sebagainya gitu, supaya kita itu nggak usah bakar-bakar atau gimana. Persediaan makan cukup, udah untuk 9 orang, bahkan lebih-lebih lah. Nanti tinggal kita malam harinya tuh menyesuaikan. Intinya kita nggak boleh berisik. Nah, Mas Sudarmono sendiri sebagai salah satu orang yang dikasih tanggung jawab sama mandor. Mono, karena sama mandornya itu kenal gitu, tetanggaan. Jadi tolong ya ini anak-anak nanti malam ditertipin gitu, jangan berisik, soalnya nggak mau urusan sama adat setempat gitu kan, nggak enak sama para pecalang dan sebagainya. Pokoknya yang tertib ya ya. Siap, kata si Mas Darmono. Malam pun tiba, dari sore hari bosen, keluar masuk kamar, nggak ngapa-ngapain, udah gelap. Di kamar cuman ada lilin, keluar ke depan sana yang nggak ada lampu dan sebagainya. Nyamuk juga lumayan cukup banyak waktu itu, tapi persediaan kayak anti nyamuk itu juga ada. Yang ada mereka itu apa? Cuma ngumpul sekitar jam 8 malam, mereka ngumpul di depan rumah bedeng di sana, yang ngumpul melingkar, ngobrol-ngobrol pun pelan-pelan gitu ya. Gak yang ketawa cowawakan kayak gitu tuh, nggak, cuman ngobrol-ngobrol, ada yang rebahan dan sebagainya, minum-minum gitu ya. Udah mereka tuh santai di sana, yang penting nggak bikin keributan sama sekali. Jam 9 malam, perut udah pada kenyang. Sebagian teman-temannya si Mas Darmono juga, ngapain kayak gini juga sampai pagi, kan bakalan kayak gini terus. Beberapa dari mereka, sisanya gitu ya, 9 orang, sekitar 6 orang itu masuk ke dalam kamar masing-masing. Bukannya kamarnya banyak, maksudnya kamar itu cuma dibagi 2. Ini satu kelompok pokoknya masuk ke sana, sebagian lagi karena udah penuh masuk ke bedeng yang kedua, tempatnya si Mas Darmono. Mas Darmono, Oji sama Sugeng itu masih di depan, ya ngobrol-ngobrol pelan-pelan masalah di kampung, masalah ya nanti bayaran bagaimana dan sebagainya kayak gitu kan. Termasuk mereka sempat ngobrol-ngobrolin, karena yang paling berpengalaman di sana itu adalah Mas Darmono. Oji sama Sugeng ini memang kedua kalinya bekerja di Bali. Dan ya nanya-nanya sama Mas Darmono mengenai mistisnya itu seperti apa. Mas Darmono pun menjelaskan dengan lebay dan sok tahu begitu ya, begini, dan suasana memang makin malam itu tambah menyeramkan. Bener-bener kok mencekam ya. Bahkan Mas Mono sendiri yang dia tahu begitu ya, udah terbiasa hidup di Bali, dia tuh merasakan ada sesuatu yang berubah di sana.
melihat bangunan yang belum selesai lah, itu juga baru dimulai beberapa minggu kan, belum selesai, ngeliatin ke arah sana. Ngomong si Mas Mono tadi ke teman-temannya, aku kok ngerasa ya, aku ngelihat bangunan itu kok serem, katanya begitu, kata si Mas Mono. Si Oji sama si Sugeng pun pindah tempat, dari awalnya membelakangi, mereka jadi bergeser semua, ngadepnya ke sana semua. Serem kenapa, Nok? Katanya. Nggak tahu, aku ngerasa kok kayak ada yang jalan-jalan di dalam, kata si Mas Mononya. Nok, udah dong, Nok, jangan kayak gitu, Nok, ini lagi nyepi kayak gini nih, Nok. Memang suasananya tuh beda, serem gitu ya, bener-bener hening, nggak ada suara apapun. Kalau biasanya itu kan ada suara lah jedak-jeduk itu dari bar atau diskotik yang di bawah begitu ya, suaranya sampai atas gitu. Nah ini tuh bener-bener hening, nggak ada suara sama sekali. Mereka pun kadang coba iseng sebelumnya itu ngelongok keluar bedeng, keluar ini ya, pagar seng tersebut, itu ngelongok keluar ya. Di sana itu nggak ada apa-apa, bener-bener sepi. Di depan itu alas, terus ke sana tuh memang ada satu villa lagi, cuman jaraknya lumayan cukup jauh. Di situ pun gelap banget. Iya, emang serem banget. Nah itu si Mas Mono terus memperhatikan bangunan tersebut. Aku ngerasa kok ada yang jalan-jalan, dan hal itu diaminkan atau diiyakan oleh Sugeng. Iya ya, Nok, aku juga ngelihat, Nok, ada yang jalan-jalan, Nok. Memang ada bayangan-bayangan hitam di sana, seliweran itu sepintas itu kelihatan, meskipun nggak ada penerangan ya, mereka tuh nggak bikin api unggun atau apa, tapi mereka itu bisa melihat itu karena mata udah terbiasa sama gelap. Dan warna semen itu kan cenderung, semen kering itu kan warnanya jadi lebih terang begitu ya, hampir putih, abu-abu begitu. Nah ini tuh kayak ada yang sliver dari satu ruangan ke ruangan yang lain yang memang belum lengkap, belum tersekat semuanya. Itu kelihatan, iya beneran. Akhirnya apa, si Oji pun mengiyakan, iya, Nok, ada yang keliaran di sana, jangan-jangan maling, Nok. Maling siapa gitu, mau hari nyepi kayak gini mau maling, resikonya terlalu tinggi, katanya begitu, kata si Mas Mono. Akhirnya Mas Mono pun mikir, coba cek itu yang di kamar ada berapa gitu kan. Akhirnya si Oji pun bangun, dicek tuh, gak 6, udah 6 orang udah masuk. No, 6 orang, no, udah pada itu ya, tidur-tiduran, mereka nggak tidur gitu, cuman mereka tidur-tiduran di situ. No, ada 6 orang. Lah terus itu siapa? Kan kita 9 orang di sini. Akhirnya Mas Mono pun memberanikan diri untuk mendekat ke arah bangunan tersebut. Tanpa senter tentu saja, senter nanti menyalahi aturan kan, ketahuan dari kejauhan nanti bisa didatengin, bisa kena denda. Akhirnya mendekat ke sana, bener-bener ke depan bangunan di situ, ditungguin begini ya, sampai akhirnya Mas Mono itu yakin ada sosok yang bener-bener lewat. Dan Mas Mono mau teriak itu juga nggak enak gitu. Akhirnya apa? Siapa itu? Gitu, ngomongnya tuh pelan-pelan, tep-tep. Siapa itu? Kok kamu di situ? Kata si Mas Mono sambil tangannya tuh dibeginiin, suara pelan tapi biar suaranya tuh sampai jauh, pikirnya Mas Mono. Siapa itu? Ini Sugeng sama Oji tuh posisinya tetap di belakang. Sampai akhirnya Mas Mono pun gak mendapatkan jawaban. Sosok yang tadi bolak-balik di bangunan tersebut pun menghilang. Mereka tuh gak kelihatan lagi. Akhirnya, oh ya wis lah, Mas Mono pun balik. Begitu balik badan, mendekat sama Oji sama si Sugeng, mereka berdua itu ketawa. No, itu no. Nunjuk. Mononya nengok ke belakang. No, bukan itu. Oji sama Sugeng pun masuk ke dalam kamar. Ya Mas Mononya ikut takut. Kalian kenapa lari? Tapi dengan suara yang ditahan masih. Ini anak-anak yang lain yang masih rebah-rebahan, belum tidur, kan mereka bangun juga. Apa sih, No? Gitu kan, apa sih, No? Nah mereka begitu, apa sih, No? No, itu. Pada nunjuk-nunjuk ke arahnya Mas Mono. Mas Mononya kan bingung, nengok lagi ke belakang. Itu nggak ada apa-apa. Dan akhirnya apa? Pintu itu ditutup sama mereka. Si Mas Mononya kan ngetok-ngetok. Gang, buka Gang, buka Ji. San, buka San. Ke kamar 1 nggak dibuka, ke kamar yang 2 nggak dibuka. Sampai akhirnya Oji itu ngomong, No, ada yang gendong kamu, No, ada yang gendong kamu, kata si Oji tadi. Mas Mono pun, gendong apaan?
Ditengok-tengok kanan kiri, gak ada apa-apa, kata si Mono. Begitu nengok ke atas begini, itu beneran. Di atas itu kayak ada bocah yang lagi gendong begini. Warnanya itu hitam semuanya, berambut, berbulu panjang, mungkin sekitar 20 sentian bulunya. Dan itu tuh kayaknya rata, ya cuman kelihatan hitam begitu doang, nutupin ini di atasnya sih Mas Mono saat nengok ke atas ya. Mas Mono sendiri kepala bagian belakang itu nggak merasa nyentuh apapun, tapi melihat ada sesuatu di atas kepalanya. Dia pun mulai panik sih, Mas Mono mulai muter-muter begini. Weh, Ji, Geng, tolongin kenapa? Nah, disitulah baru Mas Mono kan mundur gitu, nggak deket-deket sama pintu bedeng tersebut, mundur ke area yang terbuka, tempat di mana mereka nongkrong. Ini si Sugeng sama Oji buka pintu, jegrek. Geng, masih ada nggak katanya? Masih no, masih ada no. Tolongin kenapa tolongin? No, nggak bisa no, aku nggak tahu no, aku nggak tahu beneran, aku nggak tahu. Tolongin kata si Mono. Aku nggak ngerti ini, aku nggak ngerti. Tak liatin kanan kiri, kakinya nggak ada, kakinya ada no itu di dada kamu katanya. Kakinya itu ada di situ. Terus dia tuh lagi ngapain? Nggak tahu. Dia tuh megangin kepala kamu kayaknya ya, kayak pegangan kayak seorang anak kecil yang gendong. Ini anak gede apa? Anak kecil sih, orang gede apa anak kecil kata si Mas Mono. Itu kayak anak kecil no, kayak anak kecil gitu. Bentuknya kayak gimana? Ditanyain sama Mas, dijelasin sama si Sugeng. No, bentuknya itu buluan semua no, kayak buel-buel begitu. Ya kayak gendong, pokoknya kayak gitulah. Kayak King Kong, bukan kayak King Kong. Kalau King Kong kan itu masih kelihatan apa ya, kakinya keker gitu badan. Itu tuh enggak, kayak cuman buletan begitu doang, kayak rambutnya itu nyambung dari kepala sampai punggung katanya. Dikasih penjelasan sama si Sugeng. Mas Mono nih ya tambah takut. Terus aku mesti gimana? Ya udah no, kamu diem aja di situ, kamu diem aja, diajak ngobrol, suruh turun katanya begitu. Mas Mono pun memilih diam di situ. Takut itu udah bukan main, tapi dia sendiri nggak merasakan apapun. Akhirnya ngomong si Mas Mono, Mbah gitu kan, ngomong dengan bahasanya suka-suka dia, Mbah. Siapapun yang gendong, tolong Mbah, saya tuh kesini cuma mau nyari uang dan saya juga nggak jahat, saya itu nggak ada niatan apapun. Ini lagi hari Nyepi, saya juga nggak mau bikin keributan, katanya begitu. Tolong sih Mbah, turun Mbah, katanya begitu. Nah, begitu ngomong seperti itu, Mas Mono kan ngomongnya sambil merem begini. Ya dia nggak ngerasain apapun. Geng, nanya kan, Geng, gimana Geng? No, udah turun katanya. Akhirnya apa sih Mas Mono buka mata begini, kaget bukan main. Ternyata sosok tersebut itu posisinya udah duduk di depan Mas Mono dengan jarak kurang lebih sekitar 2 meter. Ya cuman kelihatan hitam bulet begitu doang, hitam lonjong gitu ya. Itu duduk di sana, Mas Mononya jimprak gitu kan. Lari dia, terus apa akhirnya karena Sugeng sama Oji nggak mau buka pintu, Mas Mono pun gebrak-gebrak pintu, buang, Geng, buka Geng. Nah di situ berisik lah gitu kan, berisik. Mas Mono penyesal, aduh, Geng, buka begitu. Akhirnya dibuka sama Sugeng sama Oji. Mas Mono pun masuk ke dalam rumah bedeng tadi. Nah di situ Mas Mono sudah membuat kesalahan. Ini ya, orang Bali lagi mengadakan Nyepi dan dia itu bikin kebisingan gitu ya, bikin berisik dengan mukul-mukul. Itu kan pintunya pakai seng, brang, itu kan lumayan keras. Dan Mas Mono sendiri nggak sengaja hal itu karena ketakutan. Akhirnya nggak lama setelah itu, mungkin 10 menit kemudian, ada orang yang ngetok di depan sana. Diintip-intip, ternyata itu adalah para pecalang datang ke situ. Ya dibukalah sama si Mas Mono tadi. Nah begitu dibuka, ya di situ ditegur. Akhirnya apa, si Mas Mono pun cerita, Pak, jadi begini Pak, saya itu ya kami memang tidak melakukan apapun Pak. Sebelumnya lilin itu udah dimatikan semua ya. Kami memang gelap-gelapan begini Pak, dan tadi Pak saya itu digangguin begini. Untungnya para pecalang itu bijaksana begitu ya, dan akhirnya oh ya sudah kalau begitu
Yang penting jangan diulangi lagi, kata si beli-beli pecalang tersebut itu. Jangan diulangi lagi ya, katanya. Iya Pak, mohon maaf ya, ya wis. Kok enggak, bukan ya wis orang Jawa, ini orang Bali begitu. Orang Balinya tadi akhirnya para pecalang itu pun keluar dari tempat tersebut, ditutup lagi sama Mas Mono. Dari situ Mas Mono udah masuk ke dalam kamar. Karena engap, akhirnya apa? Pintu kan tetap dibuka. Pintu dibuka di sana. Ada lilin ya, lilin itu cahaya yang minim banget begitu ya. Nah, dari dalam rumah bedeng tersebut kan bisa ngelihat keluar ya. Ngelihat keluar ke bangunan tersebut. Mereka itu melihat si Sugeng, Oji, Mono, sama teman-teman yang lain di bangunan tersebut. Ada sesuatu yang besar, gede, warnanya itu hitam, dan sosok tersebut itu naik turun. Bangunan itu kan itu 2 lantai gitu ya bangunan. Nah itu naik turun, tep. Nanti turun lagi, dia itu kayak bergeser-geser, kadang berdiri di sana. Cuman gede banget, tingginya itu lebih dari 5 meter, bener gede keker, mirip kayak ogoh-ogoh katanya. Itu gede banget dan kami itu tetap di dalam kamar. Lilin pun akhirnya dimatikan lagi. Pintu mau ditutup itu serba salah begitu, jangan ditutup lah, engap gitu kan. Akhirnya tetap dibuka dan ya udah, sosok tersebut si Mas Mono juga komunikasi ya, tapi komunikasi seadanya. Mbah, jangan gangguin kami cuma mau istirahat, kami cuma mau tidur gitu ya, tolong. Akhirnya begitu, Mas Mono pun rebahan, sosok itu nggak mengganggu sama sekali, cuman dia tuh kayak muter-muter di area bangunan tersebut, nggak pernah mendekat ke Mono, nggak pernah mendekat jalan-jalan ke situ, itu nggak pernah, cuman sibuk di bangunan tersebut. Akhirnya malam itu Mas Mono dan kawan-kawan pun bisa istirahat. Mereka istirahat, pagi bangun dan sebagainya, barulah beraktivitas lagi begitu ya. Dan ya ngobrol sesama orang-orang yang ada di situ. Dan akhirnya apa sih, Mas Mono itu sweeping, jalan-jalan di area bangunan. Saat jalan-jalan di area bangunan, Mas Mono itu nemu ada keris kecil di situ ya, tapi bukan keris model kayak Semar Mesem, bukan, tapi model kayak keris Bali, cuma kecil, bentuknya itu kecil banget. Ini apa? Ada selongsongnya, warnanya tuh hitam sama emas. Ini keris apa ya, diambil sama si Mas Mono kan. Si Oji sama Sugeng juga tahu. Ji, Geng, kamu mau ini? Enggak lah, aku enggak, katanya begitu. Ya wis, ini tak pegang dulu ya, kata si Mas Mono. Akhirnya dipegang sama Mas Mono. Giliran si mandornya datang, ini ndak tahu siangnya, ndak tahu esok harinya gitu. Kemungkinan sih esok harinya. Mandor pun datang, yang tetangganya Mas Mono tersebut, ngomong, Mas, aku sama anak-anak pas malam nyepi itu mengalami kejadian seperti ini, Mas, di sini ya. Mandor, alah ya, seperti itu biasa di sini, memang masih banyak, gak usah kaget. Ya bukan masalah kagetnya, Mas, kaget tetap kaget, orang dia gendong, Mas, kata si Mas Mono. Si mandornya malah ketawa begitu kan. Dan ada satu hal lagi, Mas, apa? Mas Mono pun buka, nunjukin kerisnya tersebut. Panjangnya itu nggak ada 10 cm, lebih besar dari keris Semar Mesem yang biasa ditemukan di pedagang-pedagang jimat gitu ya. Lebih besar dari itu. Ini, Mas, itu apa, no? Katanya. Aku nemu, kata si Mas Mono, aku nemu di situ, Mas. Ya udah, kamu simpen, kata si mandor. Andalah, Mas, aku nggak berani, katanya begitu. Aku nggak berani, aku nggak ngerti, dan aku nggak mampu. Terus mau kamu gimana? Disimpan sampean aja gimana? Tapi ini nggak apa-apa, no, kamu nyerahin gitu ya. Iya, nggak apa-apa, Mas, aku serahin, katanya begitu kan. Akhirnya apa? Diterima sama mandor tersebut. Waktu pun berlalu, berjalan, proses pembangunan tersebut lancar jaya, nggak ada gangguan apapun, dan singkat cerita selesai. Mas Mono pun karena nggak ada proyek lagi, dia pulang ke Banyuwangi sana. Udah. Pulang ke Banyuwangi sekitar 4 bulan setelah itu kaget dapat kabar kalau teman atau tetangganya yang jadi mandor tersebut meninggal, mengalami kecelakaan di Bali sana. Kaget, kok bisa begitu ya, meninggal intinya kayak gitu. Dan kalau si teman-temannya Mas Mono itu ngubung-ngubungin si Oji sama si Sugeng itu, no,
jangan-jangan ini gara-gara keris yang kamu kasih ke dia. Lah apa ininya gitu kan. Jangan ngomong kayak gitu dong, aku jadi merasa bersalah. Ya enggak Nok, barangkali. Enggak lah, enggak ada hubungannya kata si Mas Mono. Cuman ya tetap aja hal itu dikait-kaitkan. Dan mengenai keberadaan keris tersebut, karena Mas Mono kan ngelayat ya, ketemu sama pihak keluarga. Hal itu tuh nggak pernah dibicarakan, nggak pernah ada omongan masalah itu tadi, masalah keris, masalah jimat, dan sebagainya. Mas Mono juga nggak tahu itu, ya mungkin murni kecelakaan karena memang usianya sudah dibatasi segitu. Nah, itu aja satu cerita dari Mas Mono mengenai atau suatu pengalaman horor yang dialami saat malam nyepi di Bali sana, di daerah Ubud saat membangun sebuah villa. Itu aja. Terima kasih Mas Mono atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, selamat Hari Raya Nyepi, terus selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan, ini hari terakhir. Kawan-kawan yang mau mudik, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, bisa bertemu dengan keluarga tercinta. Salam untuk semuanya di sana gitu ya. Terima kasih banyak, itu aja. Yang terpenting adalah jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.